Selamat berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya akan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oke, Mas aku mau tanya. Boleh. Kan bojo sahku kan ke Hongkong OS 8 bulan loh Mas. Oke, terus? Aduh aku ada cerita sampai deg-degan. Kayak Bulan 1 kemarin tanggal 7. Nah itu ketangkepnya di jalan pas sama aku. Oke. Sampai sekarang belum ada kabar ya Mas. Oke. Aku kan udah pernah waktu pertama dia ketangkep, besoknya tak cari di kantor polisi. Tak kan cari ke kantor polisi, kata polisinya nggak usah, kan ada di dalam gitu, kamu nggak usah khawatir, nanti diproses, nanti kalau keluar cari kamu, kata dia. Nah, habis itu kan tak biarin. Nah, habis itu 2 minggu kemudian aku cari lagi ke kantor polisi, udah nggak ada. Tak carilah ke CIC itu, CIC nggak ada. Habis itu ke Sungguan kata Sungguan suruh ke CIC. Aku kepiye ya Mas? Oke. Itu saja. Ada lagi yang mau diceritain? Itu dulu. Oke. Wes, kalau wes cukup ya? Cukup. Ya, Gini Mbak, sampean kalau suami sampean sudah tertangkap, sampean nggak perlu bingung dan khawatir ya. Ya, sampean cukup berdoa saja ya, berdoa kira-kira bagaimana. Ini untuk menenangkan hati dulu, karena sampean harus ditenangkan hatinya dulu ini. Ini kan hitungannya kan panik toh. Jadi dan Hongkong itu tidak seburuk apa yang sampean pikirkan. Ini yang ingin saya sampaikan dulu. Ya kan, bukan berarti terus sampai naik dhewe, enggak begitu konsepnya ya kan. Karena memang sampean sudah melanggar administrasi izin tinggal, automatically itu semuanya harus dibayar ya kan. Jadi ketika dibayar, otomatis sampean tinggal nunggu waktu saja. Dia akan diproses. Dan dia pastinya ketika sudah dinyatakan bersalah dan masuk di dalam penjara, ya kan? Penjaranya orang-orang yang melanggar administrasi, automatically nanti setelah dia dinyatakan masuk, bisa jadi dia masuk, bisa jadi dia juga, aku nggak ngerti ya sekali lagi kebijakan mereka. Tapi pastinya dia akan disuruh mengabari atau mengirim surat. Nah ini poin. Mengabari dan mengirim surat kepada siapa yang ingin dia kabari. Nah ini saat waktu inilah yang nantinya akan jadi dianya itu bisa menghubungi sampean. Ya, baik secara surat atau baik secara telepon. Sebenarnya dia dikasih kesempatan nanti kalau sudah fix waktunya dia masuk, entah di penjara mana saya nggak tahu, di CIC mana atau saya nggak paham, tapi pastinya dia akan disuruh memberikan informasi keberadaannya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sampean tinggal nunggu, sampean nggak bisa ngapa-ngapain dan sampean nggak bisa berbuat apa-apa untuk sampai detik ini. Yang bisa sampean lakukan hanyalah berdoa, satu. Terus yang kedua, nah, apakah sampean mau memberanikan diri untuk lapor ke KJRI? Bertanya, suami saya overstay dan ditangkap. Ya, kronologi saya menceritakan. Jadi kalau sudah ada kabar suami saya namanya ini atas nama ini, kan pasti kalau Hongkong itu ketika seseorang melakukan kesalahan dan sedang dalam proses diadili, ya kan, automatically akan dilaporkan ke KJRI. Bisa dipahami? Nah, di KJRI nanti laporannya akan keluar. Ya kan? Kalau belum dirilis berarti memang belum dilaporkan sama pihak yang
menangkap itu belum dirilis, tapi pastinya nanti akan dirilis. Ini loh, ada wargamu 1 orang lagi masuk. Bisa dipahami maksud saya? Iya, paham. Aku juga pernah lihat, kan aku cari-cari info ya Mas di YouTube sampean itu tak cari-cari. Nah, aku pernah dengar itu, lihat videonya sampean yang kalau emang mau cari, coba kalau emang kamu benar istrinya atau keluarganya ya cari ke KJRI gitu. Nah, Iya. aku kan kemarin telepon lah Mas ke KJRI, Terus? Nah, terus katanya, aku tanya kan, Pak, aku dimintai nikah, terus tak kirim, terus ditanya namanya, terus katakan kakakku Indonesia. Nah, katanya suamiku maksudnya belum ada datanya gitu, tapi udah sebulan loh Mas. Ya, kan saya tadi bilang, berarti belum dirilis informasinya. Sampean bersabar. Halo? Halo, dengar. Sampean paham maksud saya? Paham. Berarti statusnya dia masih ongoing proses, ya kan? Masih ongoing proses, masih nanti sampai pada titiknya pasti. Kalau sampean bertanya lagi sama KJRI itu pasti akan dijawab, oh sudah, kejelasannya dia di penjara ini. Lah sampean bisa jenguk, sampean bisa nengok. Nah, masa semisal dia aku kan nggak tahu ya Mas, dia itu mau apply pulang atau mau apply paper, aku kan nggak tahu, nggak ada omongan. Cuma naliko ketangkep kan dia ngomong mau apply paper, ngomong sama polisinya. Seumpama dia apply paper, emang dia tetap dilaporkan ke lapor ke KJRI nggak? Ya, kalau dia lapor paper dan ternyata papernya disetujui, pasti dia akan keluar dan mencari sampean. So easy aja. Sekarang ini yang harus disampaikan, sampean tenang dan bawa dalam doa. Sebenarnya aku ngomong kayak gini loh, Mbak. Sebenarnya kalau sampean gak ngomong sama aku, ya kan, nek dikomeni karo penontonku sing gak jelas ya. Nek penontonku jelas semuanya gak akan ngamuk. Tapi ya itu kan bagian dari resiko tuh. Yang sampean harus, betul, aku paham. Lah ya makanya kalau sudah paham nggak perlu panik. Bisa dipahami nggak? Lo nggak, kalau sampean paham situasi dan keadaan itu tenang. Iya kan? Aku ki sudah menahan untuk nggak ngelok-ngelok no Mbak sebenarnya gitu loh. Jadi kalau sampean wis ngerti, iya salah. Lah kalau sampean wis ngerti salah, sampean ngerti keliru terus ngeyel, kira-kira dipaido nggak karo sing nelpon? Aku ngerti posisi sampean itu salah dan saya itu sangat bisa ngelok-ngelok no maido, maki-maki, tapi kan saya nggak melakukan itu. Saya melakukan, sampean harus ditenangkan dulu, ya kan? Dicairkan dulu suasana, ya kan? Ya kan? Sampean harus nunggu dulu proses itu. Begitulah Hongkong. Makanya orang Hongkong itu males melanggar aturan karena prosesnya panjang dan lama, Mbak. Dan itu tidak menguntungkan. Hongkong itu cosanggi. Waktu itu adalah uang. Jadi daripada ngurusi riwariwi masalah, itu mereka nggak mau cari masalah. Lah kita hidup di Hongkong mencari masalah. Bisa dipahami maksud saya? Kalau kita mencari masalah, begitu diterpa masalah yo ojo bingung, ojo sambat, ojo bingung mau ngajarin golek masalah. Boleh kan saya ngomong kayak gitu? Ya gitu loh, ketawa. Hati menangis boleh, tapi mulut tetap ketawa. Iya ya, goblok aku iki, ngono lho. Mas, maksudnya aku kan tapi ya untuk hukuman kira-kira biasanya berapa bulan? Wah itu jangan, itu kalau bertanyanya jangan saya, ya kan? Itu bertanyanya jangan saya. Ya itu bertanyanya kembali lagi ya kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan dengan urusan itu, ya kan? Ya kan?
itu ya CIA, CIC lah kok CIA, CIC yang setidaknya. Tetapi ya siapapun sampean selama prosesnya dia belum kelar, maka dia tidak bisa menghubungi sampean sampai dinyatakan sudah, kamu sudah terbukti bersalah, ini kamu kabarin keluargamu. Sampean tinggal nunggu saja sambil berdoa. Enggak usah bingung, enggak usah cemas. Di Hongkong enggak digebui, di Hongkong enggak ditonyoi. Nah, Hongkong itu baik. Kitanya aja yang tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Wes. Ya, kita sendiri yang tidak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi. Ya, begitu kena temenan bingung. Makanya kalau sekali lagi nih, aku sejane gak kepingin ngajari sih. Aku bilang, kalau status kita overstay, jangan keluyuran. Ya lo gak keluyuran lo Mas, Wiki neng 7 lo Mas. Iya, 7 yo keluyuran. Neng 7 itu yo keluyuran gitu loh, Mbak. Kalau bisa itu ya, kalau kita itu sifatnya overstay, cari tempat yang lebih aman, yang nggak polisi mondar-mandir, dan jauhi keramaian. Coba sampean delok nang Kamsung Road, coba sampean delok nang Kamsung Road, coba nang Yunlong sing desa-desa. Enek arek OS 10 tahun, 15 tahun, aman. Gitu loh. Jadi kembali lagi. Lah saiki wah, enek suarane opo neh iki. Sampai ini takon enek suara backsound barang iki. Dobel. Nah, jadi kalau sampean ya kalau pingin keluar cari makan ya kemana, dan carilah tempat-tempat yang memang polisi itu gak seliweran patroli. Duwe bojo, duwe gendaan di gonang kutha ya sidomu moy diciduk karo Pak D. Ya elah, ya mungkin ning desa lho Mas wi, ning desa kene. oh ya wis, enek berarti ku ya wis wayahe. Aja ngomong apes lho ya, wis wayahe. Konsekuensinya paham, cuma kan aku gak pengen ngerti proses itu. Nah, nanti prosesnya ditunggu. Yang jelas kalau papernya approve ACC, dia akan keluar dan cari sampean. Kalau nggak approve, ya posisinya dia dipulangkan atas biaya sendiri atau dipulangkan atas instruksi mereka bersama-sama ya bareng kanca-kancane. Dan itu pun nanti ada kesempatan untuk memberikan informasi kepada keluarga. Itu prosedur penjara. Kalau dia belum kasih informasi, itu berarti prosesnya dia belum ketok palu. Cek digeret rene, cek digeret rono, cek digowo rene, digowo rono. Untuk nek ngarani data pribadi. Ya retina mata, ya sidik jari, ya data, ya paspor, semuanya ditelusuri. Masih dicatatkan. Dan kalau sudah proses rilis masuk penjara, itu juga sudah pasti masuk ke KJRI. KJRI pasti akan dilaporkan. Jadi slow, tenang, sebulan 2 bulan, paling lama 3 bulan. Aku rasa 2 bulan ini nggak sampai, nanti sudah sampai ngerti kabari. Syukur-syukur mari nelpon aku 2-3 hari. Oh ternyata nongol, ben gak sampean bingung. Iya dongane wong sing golek masalah dhewe terus bingung dhewe. Aku ki Mas yo wong duwe masalah yo panggah tak dongakno. Ya. Ya, sekali lagi hati-hati ya. Enggak usah bingung ya. Sip. Oke, sehat selalu. Matur nuwun. Yo. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Loh ya kan, wis. Ngene iki sapa sing kliru rek? Ya, wis wani-wani overstay, wis nyampe di sini bingung. Wis talah. Walah, ya. Aku ya heran kok. Ya nek wani aja wedi-wedi.
Nek wedi aja wani-wani. Tapi nek wis wani tapi terus akhirnya mburine wedi ya repot, guys. Ya. Ya, sekali lagi tetap semangat. Untung gak dipaido dan dilok-lokno karo liyane. Ya, mohon yang nonton teman-teman semua ya, apapun itu jangan dibully ya. Biar Mbak E sama Mas E merasakan sendiri bahwa segala sesuatu itu butuh strategi, segala sesuatu ada aturan, segala sesuatu ada tata cara. Kalau kita melanggar aturan dan tata cara, harus siap menerima konsekuensinya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.